Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal mukhtarumun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kita akan membahas kembali 24 jam atau satu hari satu malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada waktu subuh. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan harinya dimulai dari waktu subuh. Kemarin kan sudah isya ya Pak ya, semalaman begitu ya. Maka kita akan masuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu subuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk waktu subuh, yang pertama setelah mendengar azan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat ini dikenal dengan nama qobliyah subuh. Ada yang menyebut qobliyah subuh, ada yang menyebut sunnah fajar. Ini 2 nama tapi satu barang, nggak usah diperdebatkan. Yang benar yang mana Ustadz, qobliyah apa sunnah fajar? Lah orangnya itu juga, begitu ya, barangnya itu juga begitu, sama. Jadi ada yang menyebut qobliyah subuh, ada yang menyatakan sunnah fajar 2 rakaat. Jadi persis setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar azan, Allahu Akbar, selesai azan, la ilaha illallah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Namanya, kalau saya senangnya qobliyah aja ya, qobliyah subuh. Berarti setelah masuk subuh, bukan sebelum subuh, setelah masuk waktu subuh, habis azan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya ringan, jangan lama-lama, baca tabaruk di situ, wah celeng kita. Jangan, yang ringan-ringan saja. Ada beberapa riwayat yang menyatakan sholat qobliyah subuhnya Rasulullah SAW itu ringan. Yang pertama, Rasulullah SAW di rakaat pertama baca kulya. Yang kedua, rakaat kedua baca kulhu. Sabdanya Rasulullah SAW ketika qobliyah fajar atau qobliyah subuh membaca surat Qul Ya dan Kulhu, maka bara'atum minan nifaq, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari sifat kemunafikan. Ini bahaya Pak. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu ganjarannya di neraka paling bawah, kerak. Mohon maaf, Bapak kenal nggak sama Firaun? Misanan. Apa? Misanan. Saudara. Cerita aja ya. Firaun Pak, Firaun itu puncak durhakanya, Firaun itu ngomong begini, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Orang Mesir itu suruh nyembah Firaun. Itu paling durhakanya orang. Di sini Pak diceger, orang yang paling durhaka nggak ada yang ngaku jadi Tuhan. Jadi nabi aja malu. Masa orang suka mancing di Empang ngaku jadi nabi. Di Bogor ada, kalau di Bogor namanya Musodek. Musodek ya namanya, Musadek apa Musodek? Musaddik. Itu tetangganya Ustadz Miftah. Sama Bogor, sama Bogor aja takut malu. Dia bertapa di Gunung Bunder ya, turun jadi nabi. Orang mah kan kalau turun dari Bogor mah bawa tales Pak. Wah, jadi nabi. Itu durhakanya orang-orang kayak kita, cuma jangan ngaku jadi nabi. Firaun itu ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi yang wajib disembah. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Firaun dihukum sama Allah itu di matni Jahannam, di neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu paling atas Pak. Kalau neraka itu secara struktural itu kalau digambarkan oleh Allah SWT Al-Quran itu kayak kerucut. Kalau dulu mak saya kalau masak pakai dangdang tuh.
semakin ke bawah semakin kecil. Begitu ya? Ya kayak kukusannya, begitu tuh. Kalau kata Pak Haji Lukman mas seeng. Ya, seeng ya? Seeng. Begitu tuh kukusan tuh, yang buat nanak nasi. Itu atasnya gede, bawahnya paling kecil. Bawahnya kecil tuh Pak. Yang di asepan. Asepan kan gitu ya. Pada baik ah di sini juga. Apa namanya kalau di sini orang Betawi apa? Bang Anjang. Kukusan. Kukusan ya? Iya. Begitu tuh. Di atas itu malaikat apa namanya? Yang paling atas itu namanya neraka jahanam. Paling atas. Itu tempatnya siapa? Tempatnya Fir'aun laknatullah alaih. Masya Allah. Ngaku sebagai Tuhan saja masih di atas. Kalau ada orang punya dosa namanya munafik, adanya di bawah tuh. Paling bawah, kerak. Masya Allah. Konon menurut cerita, menurut riwayat hadis, di bawah itu udah nggak ada hukuman. Di neraka itu udah nggak ada hukuman. Paling bawah itu. Karena udah di bawah sekali, mau dihukum apa lagi kan begitu ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Itu orang-orang yang munafik. Maka baca kul ya kulhu pada saat kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah fajar, itu menunjukkan nanti kita akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Nggak ada sifat munafik itu. Nggak ada sifat munafik. Sifat nifak. Begitu. Ada juga riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW sholatnya ringan karena membaca rakaat pertama alam nasroh, yang kedua alam taro. Dalam sabdanya, man qara'a alam wa alam. Siapa orang baca alam nasroh, alam pertama, alam nasroh, yang kedua alam taro, maka lam tusibhul alam, maka tidak akan terkena alam yang ketiga. Jadi alam itu ada 3, alam nasroh, alam taro, alam yang ketiga. Siapa orang kalau qobliyah subuh baca alam nasroh, alam taro, lam tusibhul alam, tidak akan terkena alam yang ketiga. Apa alam yang ketiga itu? Kata para ulama tafsirnya ay alamul faqri wal dhulli. Penyakit yang membuat kita menjadi rendah, menjadi turun derajatnya. Apa itu al-faqr? Fakir, bukan miskin. Fakir. Fakir itu kalau kebutuhan kita 1 bulan 500.000, itu nggak pernah nyampe ke 500.000. Itu fakir itu. Fakir. Kalau miskin itu masih mendingan, masih ada dikit gitu. Ada hampir nyampe. Kalau 500.000 kebutuhannya, 480.000 kurang 20. Kan begitu. Kalau fakir di bawahnya, bahkan nggak punya pekerjaan, fakir. Makanya mohon maaf ya Pak. Ini saya amalin, Bapak mau jadi orang kaya apa enggak? Kata Pak Haji, ngapain ngasih amalan-amalan, lu aja kagak kaya gitu. Ntar dulu, dengerin dulu, belum rapih nih ngomong. Mau nggak jadi orang kaya Pak? Mau. Maka kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya begini, Allahumma ahina miskinan, wa amitna miskinan, wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Yang artinya, ya Allah, hidupkan saya jadi orang miskin, lalu matiin saya jadi orang miskin, dan nanti kelak giring kami di akhirat bersama orang-orang miskin. Lah katanya mau jadi orang kaya, kok mintanya orang miskin? Karena itu doanya Rasulullah. Rasulullah tuh nggak pernah minta Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Allah jadiin saya orang kaya dan terhormat, nggak pernah. Tapi Bang Darmawan bacanya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Lalu umatnya siapa Pak Darmawan? Katanya umatnya Rasulullah. Kalau umatnya Rasulullah ikutnya doanya Rasulullah SAW. Rasulullah tuh pernahnya minta miskin, nggak pernah minta fakir, mintanya miskin. Jangan salah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang kaya itu hisabnya beratnya luar biasa. Saya bukan nakut-nakutin yang punya harta, bukan nakut-nakutin. Kalau di sini mau orang kayanya orang kaya beramal, bersedekah, jangan takut. Makanya jadi orang kaya, masjid jadi, kan begitu. Acara pengajian jadi, kan begitu. Karena orang kayanya peduli. Kebelah sono kan kadang-kadang kurang peduli. Makanya hati-hati nih. Orang kaya itu hisabnya berat.
Kenapa saya katakan berat? Nabi Isa dengan Nabi Sulaiman itu masuk surganya duluan Nabi Isa. Setengah hari. Selisihnya 12 jam. Selisihnya cuma 12 jam. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam itu orang termiskin di dunia. Bukan Hamdan ATT. Hamdan ATT kalau nyanyi itu kayaknya nelongso tenanan. Nelongso ya apa ya? Apa? Sengsara banget kan begitu. Aku merasa orang termiskin di dunia kan begitu. Ya Allah, saya bilang itu Hamdan. Pak Hamdan ATT udah al-makbur lah, dia udah wafat. Merasa termiskin di dunia, padahal yang paling miskin itu Nabi Isa. Satu, bojora dua, nggak punya istri, jomblo, sayyidaw wa hasura, baju satu kering di badan, baju sama sarung. Mohon maaf, kita yang ngaku miskin, yang dapat KJP, yang mohon maaf periksa di rumah ada gas 3 kilo. Loh, itu indikator orang miskin loh Pak. Gas 3 kilo itu loh. Gas melon. Jadi kalau di rumah ada gas melon itu orang miskin. Ada nggak? Miskin semua. Serius ada ini Pak? Oh, Bang Anjang ada kagak? Oh, ada ya? Itu kan gas 3 kilo kan. Coba lihat ada segelnya, subsidi untuk orang. Naik sedikit dong Bu, yang pink sedikit. Saya udah pakai yang pink. Di rumah saya udah nggak ada yang 3 kilo, yang pink saya. Tapi kalau lagi ada ya saya beli juga. Ya Allah ya Rabbi, itu kan indikator bahwasanya kita orang miskin. Bahasanya, walaupun kita nggak mau disebut orang miskin. Tapi pangapunten, mohon maaf, baju kita di rumah ada berapa? Sarung ada berapa? Mukena ada berapa? Tapi ibu kalau mau kondangan bilangnya nggak punya baju aja. Aduh, mau kondangan nggak ada baju nih. Gua baju segitu lemarinya. Istri saya begitu. Ya Allah ya Rabbi. Baju banyak, sarung banyak. Nabi Isa itu bajunya satu, sarungnya satu. Kalau beliau kotor bajunya dicuci dulu, dijemur, kering baru dipakai lagi. Kadang-kadang ketika mau melaksanakan ibadah, mau melaksanakan salat, itu dalam kondisi teles, dalam kondisi basah. Itu Nabi Isa alaihissalam, ya Allah. Bahkan puasanya Nabi Isa itu paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya Nabi Isa itu 2 hari puasa, 1 hari libur. Senin, Selasa puasa, Rabu libur. Kamis, Jumat puasa, Sabtu libur. Minggu, Senin puasa, Selasa libur. Begitu sampai tutup usia. Saking nggak ada yang dimakan. 2 hari satu libur. Kayak puasa, kayak polisi ya. 2 kali masuk, 1 kali libur. Dan uniknya Nabi Isa itu kalau puasa sahurnya godong, bukanya godong. Godong apa? Daun. Dedaunan. Dirambatin daun dimakan. Kalau kita kan sama, puasa godong juga sahurnya bukanya, tapi isinya ayam, tahu, teri, pete, apa namanya? Botok sama pepes itu mah. Kalau buka namanya lontong. Ada nasinya, ada oncomnya. Ya sama pakai daun juga. Tahu ini umat siapa sih kita itu ya? Lagunya begitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu Nabi Isa 21. Ya Allah ya Rabbi. Tapi Nabi Isa ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala masuk surga duluan. Kata Allah Azza wa Jalla, Isa udah masuk surga duluan. Loh kok bisa? Apa yang mau dihisab? Nggak ada. Wong pakaian satu aja udah pada compang-camping. Makanya hati-hati Bu, baju banyak tuh dihisab itu. Ini baju dari mana? Datang dari mana? Dari partai. Nggak dipakai, dosa. Kerudungan tuh yang dari partai, kalau nggak dipakai dosa. Ibu kan ada tuh partai. Istri saya juga pernah dikasih tuh, gambarnya banteng. Kerudungan ada gambar banteng Bu, nggak dipakai sama istri saya. Gimana nih ya mau dipakai? Ya terserah mau gimana kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi, mohon maaf. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu belakangan. Dihisab habis-habisan. Pertanyaannya 2. Kata Allah, dari mana itu harta? Lalu kamu belanjakan kemana? Jadi 2 tuh kalau harta ditanya. Dari mana dapat? Lalu dibelanjakan
Kemana? Ya Allah ya Rabbi, itu Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman ini raja, istrinya ratu. Ratu Balkis itu Saba, penguasa Saba. Masya Allah luar biasa. Maka dihisabnya ketat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Di zaman Rasulullah SAW ada orang Pak, itu mau wafat bilang, siapa yang bisa nungguin saya di dalam kubur, tapi hanya ditutup saja, ditutup pakai apa itu yang papan itu apa namanya? Lahat. Pakai lubang landak itu dimasukin, lalu dia ada di kuburan saya selama 40 hari, maka semua harta saya akan jatuh kepada tangannya, kepada dia. Satu waktu ada orang miskin, tukang kampak kayu, tukang motongin kayu di hutan. Kalau disuruh motong kayu, dia masuk ke kuburan. Saya pengen jadi orang kaya, tekad saya, biarin tuh harta dia jadi milik saya. Itu ditanya Pak, ada malaikat datang saat mau bertanya kepada orang yang wafat tadi, yang kaya tadi. Hari pertama ditanya, Mas, itu kampak dari mana belinya? Di pasar sono. Besok ditanya lagi, Mas, kampak itu dari logam apa? Ditanya lagi, Mas, besoknya kampak itu harganya berapa? Tanya lagi, Mas, bagaimana kampak itu cara ngasahnya? Mas, bagaimana kampak itu cara makainya? Terus ditanya selama 35 hari. Baru urusan kampak. Ternyata di hari ke-35 itu orang kesel. Ngapa sih lu nanyain kampak mulu? Kata dia, saya malaikat yang khusus mau bertanya sama orang tersebut. Lah terus bagaimana? Ya karena ada sampean, saya belum nanya nih. Makanya karena ada sampean yang saya tanya. Jadi Anda malaikat yang tugasnya menghisab, bertanya di alam kubur. Iya, ya Allah ya Rabbi, saya punya kampak aja 35 hari ditanya. Apalagi punya mobil. Businya dari mana? Oh, udah pakai nanya busi. Oh, nggak ada busi ya? Oh ya, karena listriknya dari mana? Kan begitu. Ya Allah ya Rabbi. Tuh, liatin Bu. Nanti kerudungan Ibu ditanya tuh. Bu, kerudungan dapat dari mana? Dipakai untuk apa? Pak, saya kerudungan emang sih dapat dari suami, tapi buat ngeceng di pinggir jalan. Ngeliatin orang, laki-laki pada lewat kan begitu. Ditanya itu, nggak main-main. Hari ini kita yang mendapatkan nikmat ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa itu, sangat luar biasa. Makanya apa? Kalau mau kaya silakan. Kata Rasulullah SAW, hukum orang kaya itu berlaku doa yang kebalikan. Kata Rasulullah, kalau mau kaya jangan baca doa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, nggak akan kaya. Lah terus bagaimana? Doanya seperti saya, kata Rasulullah, Allahumma ahina miskinan, ya Allah jadiin saya orang miskin, wa amitna miskinan, dan matiin saya jadi orang miskin, wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin, nanti tolong saya digiring sama orang-orang miskin. Itu doanya. Kalau dibaca 3 doa itu jadi orang kaya insyaallah. Kata si Romi itu, Ustaz, saya mah kagak doa begitu aja udah dikasih miskin, Pak Ustaz, apalagi doa, katakan gitu. Wah repot ini. Emang uratnya urat miskin. Jadi kaya itu ada uratnya. Miskin juga ada uratnya. Ya rasain aja Pak. Kata guru saya, di usia 40 sampai 43 tahun, kalau nggak ada perubahan masalah harta, udah segera deket-deket sama Allah. Jangan ngoyo nyari harta. Kata guru saya, Mbah Maimun, kalau sudah 40, 41, 42, 43, kok belum ada tanda-tanda kaya, udah nggak usah ngotot-ngotot. Kenapa? Itu uratnya urat miskin itu. Tapi kalau 40, 41, 42, 43, hartanya terus naik sedikit-sedikit signifikan, banyakin kerja. Begitu katanya. Tambah mun. Enak bener kalau ngomong ya. Aduh ya Allah. Jadi Rasulullah SAW bacanya alam nasroh, alam taro. Man qara'a alam wa alam. Siapa orang baca alam nasroh dan alam taro, lam tusibhul alam, maka tidak akan kena alam yang ketiga. Satu, ay alamul fikir, fakir miskin. Wadzulli, dan keinaan. Apa keinaannya? Berupa sakit. Maka nggak ada yang, kalau orang baca alam nasroh, alam taro itu disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat badannya. Saya punya guru Kiai Haji Nuruddin Munawwar namanya. Kiai Nuruddin Munawwar ini kena gula dari tahun 82. Waktu itu usianya masih muda,
udah kena gula Pak Haji. 82. Karena dia kalau beliau ngaji itu minumnya selalu Sprite. Sprite itu ceritanya beliau kepada saya. Jadi kalau ngaji itu 7 kali pengajian 1 hari, berarti 7 kali Sprite. Kalau paling doyan sama Sprite beliau tuh. Seneng. Kalau makan beliau nggak terlalu. Tapi yang namanya minum pasti harus Sprite. Kalau saya kan kopi, ini air putih lagi lagi OTW. Oh gitu ya, udah saya tungguin. Lagi nyari gula kan gitu. Itu Sprite itu, selalu minum Sprite. Di tahun 82 atau 83 katanya beliau didiagnosis kena penyakit namanya diabetes mellitus, sakit gula. Ya kalau kata kita mah sekarang gula. Lalu beliau nguji tuh Pak. Kata beliau, ini cerita beliau sama saya. Saya itu kalau baca surat yang qobliyah subuh itu nggak pernah alam salam taruh. Saya baca kuliah kulhu. Karena menurut saya penyakit munafik itu lebih tinggi katanya. Tapi saat saya kena diabetes, saya baca dalam salam taruh. Kenapa? Biar saya sehat. Ternyata ada kiai takut mati juga Pak. Ya maksudnya, ya bukan berarti kiai nggak takut mati tuh. Ternyata beliau juga, sakit, kayaknya nggak enak, masih muda soalnya kan begitu ya. Maka beliau bacanya alam nasr alam taro dari 82. Kata dokter di tahun 95 Pak, itu gulanya udah akut. Ini nggak bakalan lama lagi. Ngomong sama istrinya ngasih bocoran. Pak, bapak katanya udah nggak akan lama lagi ini umur kan gitu, karena udah begini. Ya Allah kan gitu. Wafatnya tahun 2023 ya Rom ya. 2023. Itu dokter prediksinya meleset 1000%. Yang nyawanya diprediksi itu 2 tahun, ternyata lebih dari tahun 95 itu Pak. Masya Allah luar biasa. Itu orang ternyata kiatnya itu baca alam nasroh alam taro. Makanya yang awaknya, yang badannya kurang sehat, kurang bagus dan lain sebagainya, baca alam nasroh alam taro. Insya Allah sehat. Begitu ya. Ini Rasulullah SAW baca surat alam nasroh alam taro. Sholatnya Rasulullah SAW di rumah. Sholat qobliyahnya di rumah. Kenapa qobliyahnya di rumah? Karena Rasulullah SAW rumahnya dekat sama masjid. Itu rumahnya Rasulullah, halamannya udah masjid. Begitu. Jadi halamannya Rasulullah dengan masjid itu bareng. Satu halaman. Maka disebut namanya raudhah. Satu di antara tempat yang mustajab doanya, itu di Madinah itu raudhah namanya. Ma baina baitim wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di antara rumahku sampai mimbarku, kata Rasulullah, itu raudhah min riyadil jannah. Makanya orang kalau di Madinah itu rebutan sholat di sono. Kalau sekarang masuk raudhah paling dikasih waktu 20 menit sekarang. Kalau dulu bebas. Masuk silakan kan begitu. Rebutan itu Pak ketika dibuka raudhah. Masya Allah. Karena itu rumahnya Rasulullah dan juga mimbarnya Rasulullah itu tanah yang nanti akan masuk surga, yang akan dibawa ke surga. Itu hebatnya raudhah itu. Nah Rasulullah SAW itu sholatnya di rumah. Maka setelah Rasulullah sholatnya di rumah, bisa masuk masjid cepat. Kalau ini sholatnya di rumah ternyata nanti bakal terlambat, ya di masjid. Kayak saya misalkan, saya sholat subuh di sini, misalkan ada pengajian subuh di sini misalkan. Ustadz nanti di sini ya saya sholat subuh di sana dulu, sholat qobliyah dulu di rumah misalkan, emang sunnahnya di rumah. Tapi kalau nyampe ke sini ternyata ketinggalan 2 rakaat, ya tekor namanya. Jangan bikin yang kagak-kagak gitu. Maka kalau agak jauh, masuk ke masjid aja, begitu. Ini berlaku untuk Ustadz Tajuddin. Iyalah, untuk Ustadz Tajuddin. Jadi belum masuk masjid dulu, ada di rumah dulu. Ya kalau Kang Miftah deket nggak? Lumayan ya. Jalan berapa? 10 menit ada? Nggak sampai 5 menit. Azan ke iqomat berapa menit? 10 menit ya. Ya taruhlah kalau 3 menit sholat bisa diuber 7 menit lah kan begitu ya. Pokoknya yang deket-deket aja. Yang deket-deket kan gitu. Kalau yang jauh kayak Pak Jikir kan agak jauh ya. Kesini keteteran nanti Pak. Maka sudah masuk masjid aja. Sebelumnya masuk masjid, sholat sunnahnya di masjid sama. Tapi kalau lebih baik bagi orang yang rumahnya dekat, sholatnya di rumah. Itu Rasulullah SAW. Selesai sholat,
ada dua cara Rasulullah untuk qomat. Yang pertama, Rasulullah SAW keluar rumah, masuk masjid, Bilal qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, Pak. Jadi Rasulullah masuk masjid, keluar rumah, masuk masjid, Bilal qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada imamnya. Lalu yang kedua, Bilal qomat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru Rasulullah keluar rumah, masuk masjid. Ini menunjukkan imam itu sunnah masuk masjid belakangan. Sunnahnya imam itu masuk masjid belakangan. Nggak berlaku diceger. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Ya kalau di sini mah rame. Di musola saya azan, saya qomat. Udah qomat nggak ada orang. Imam saya plus makmum. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru datang jamaah satu. Lah lu udah terlambat dari tadi. Lagian kagak ditungguin. Buset, enak banget ngomongnya. Lagian kagak ditungguin kan begitu. Kita udah selawatan teriak-teriak. Musola saya Al Hidayah insyaallah. Enggak ya, rame kalau di sini insyaallah. Insyaallah rame kan begitu. Itu begitu, Pak. Jadi Rasulullah keluar, Bilal qomat, atau dikomatin Bilal baru Rasulullah keluar rumah. Ini sunnah menunjukkan yang namanya imam itu masuk mihrab atau masuk masjid belakangan. Sunnah, Kang Tajudin ya. Sunnah belakangan masuk. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk mihrab. Mihrab itu di sini. Ini namanya mihrab nih, Bu. Kalau ini semua satu kesatuan namanya masjid, mihrab itu tempat sholat. Tempat sholat. Pengimaman. Pengimaman. Iya, namanya mihrab. Paimbaran. Oh iya, Sundaan itu. Kalau bahasa nasionalnya apa? Pengimaman ya. Kalau bahasa Arabnya mihrab. Mohon izin. Rasulullah SAW itu mihrabnya 2. Kalau ini kan 1 nih, Pak. Saya mau berdiri. Saya mau kasih tahu. Ini sama ini tuh namanya mihrab. Nih yang hitam sama yang hitam nih. Kalau kita kan cuma 1 ya. Kalau Rasulullah ada lagi 1 lagi di situ hitam tuh di situ tuh hitam. Jadi 2 lobang. Kayak begini juga, jadi 2. Jadi kalau Rasulullah berhalangan, sahabat itu nggak di sini ngimaminnya, tuh di situ tuh. Itu adab itu. Maka kalau misalkan kita ngimamin, yang biasa ngimamin di sini siapa? Ustaz Tajudin. Ini di sini, Pak. Nanti kalau ada imam yang di luar Ustaz Tajudin, minggir sedikit di sini. Begitu. Karena mihrab cuma 1. Artinya yang biasa ngimamin itu harus dikasih adab. Kita punya adab, punya sopan santun. Kalau imamnya di sini biasanya Ustaz Tajudin di mana berarti di sini? Iya. Ya, kita geser sedikit sini nih, gitu. Itu sunnah. Makanya dulu mihrabnya Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi sekarang itu 2. Ini 1 sama ini. Yang kedua di situ, lubang 1, kan begitu. Mimbarnya di sini, sampingnya Rasulullah persis. Jadi kalau Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat subuh, dia langsung menghadap ke jamaah, ngabsen. Zaman itu mah masih bisa diabsen. Tapi Ustaz Tajudin ngabsen apa kagak? Enggak, dihitung gitu zamannya mana nih. Oh, Pak Jisri kok belum datang, ditanya. Pak Lukman belum datang, ditanya. Bahkan yang belum datang ditungguin sama Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau imam kita kan pengennya buru-buru kelar. Pengennya buru-buru sholat. Makanya Rasulullah kalau agak subuh itu agak siang. Agak lama begitu antara sholatnya. Sambil Rasulullah itu bersandar, Pak, di mimbar. Sandaran begitu. Sebelum sholat ini, sunnah ini, sandaran di mimbar tuh begitu tuh. Ada mimbarnya. Dan mimbarnya Rasulullah nggak kayak begini nih, podium ini, bukan mimbar ini. Ini apa namanya? Podium. Mimbar. Mimbar itu bagaimana? Mimbar itu ada tangganya, tak, ada tempat duduknya. Yuk kayak lihat di Istiqomah tuh kayak begitu tuh. Ya ada tangganya kayak di Istiqomah. Cuman Istiqomah itu mimbarnya minimalis banget, pendek. Ada 3 tuh tangga, 1, 2, 3. Mimbar, begitu. Dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ada mimbarnya Rasulullah SAW yang sekarang ada di Madinah, masih ada itu di museumnya Rasulullah SAW, masih dipakai.
itu ada pohon di pengimamannya Rasulullah. Ada pohon. Jadi sebelum ada mimbar, Rasulullah SAW nyandar itu di pohon begitu tuh. Sebelum ngimamin. Ya Allah, ngimamin nyender begitu. Asik bener. Itu pohon, Pak, satu waktu Sayyidina Utsman ibn Affan ngasih mimbar. Karena orang kaya. Kata Sayyidina Utsman, ya Rasulullah sudah saya bikinkan mimbar dari kayu yang paling bagus. Nggak tahu kayu apa, tapi kayu yang paling bagus. Mungkin kalau di sini mah jati Jepara kali ya. Kayu yang paling bagus. Ternyata saat itu Rasulullah nggak pernah lagi bersandar di pohon itu. Itu pohon nangis terus, Pak. Bahkan sahabat itu selalu dengar tangisan. Lalu kata Rasulullah, cep. Diusap-usap sama Rasulullah, diam. Besoknya nangis lagi, diusap-usap lagi sama Rasulullah. Sampai 3 kali diusap-usap sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kamu nggak usah nangis lagi. Besok-besok kamu akan bersama dengan saya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti bareng-bareng bersama dengan saya karena kamu cinta sama saya. Itu pohon ternyata nangis karena cinta sama Rasulullah. Senang disenderin. Pas diganti pakai mimbar, pakai mihrab, di mihrabnya Rasulullah, itu pohon nangisnya luar biasa. Tuh begitu, Pak. Kecintaannya sama Rasulullah. Pohon aja cinta banget sama Rasulullah. Makanya kalau bisa mah nih mimbar ganti nih. Oh, ganti pohon. Ganti mimbar, ini kan mihrab, ini kan inian nih. Ya cuman 15 juta paling kan begitu. Kalau mimbar mah kan itu yang bagus tuh gitu, yang ada cungkupnya. Itu kayak Rasulullah itu begitu. Siapa yang mau ngasih 15 juta? Katanya, gue ditodong nih. Bareng-bareng ganti. Jadi Rasulullah itu mimbarnya 2. Satu di sini, ini ada mihrabnya Rasulullah, yang itu mihrabnya sahabat. Ya, di sini mihrabnya sahabat nih. Nah, kalau ini mihrabnya mimbarnya itu madep ke sono. Kalau ini kan ketutupan ya, Pak ya. Jadi sunnahnya itu kalau khutbah itu kelihatan terbuka. Jadi begitu tuh, ada naik dikit. Nanti lihat aja di Google, tuh. Persis kayak di Istiqomah tuh begitu. Kalau pernah lihat di Istiqomah. Lalu Rasulullah menghadap ke depan, bilang kepada para sahabat, kepada para teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla isya fi jama'atin fa kana maqama nisful lail." Ini yang diingatkan sama Rasulullah. Siapa orang sholat isya berjamaah, maka sebagaimana dia melaksanakan tahajud setengahnya malam. Tapi siapa orang melaksanakan wa man shalla subhin fi jama'atin fa kana maqama lailata kullah. Siapa orang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia semalam suntuk tahajud. Maka karena ada hadis ini, Pak, kata para ulama, lebih baik mengerjakan sholat subuh berjamaah ketimbang tahajud. Jadi lebih top sholat jamaah ketimbang bapak tahajud cuma 2 rakaat, habis itu nonton bola, subuhnya kesiangan. Kalau bapak kan kelakuannya begitu, ngapain kan begitu, nonton bola tapi sebelum doa kayaknya soleh banget gitu, tahajud dulu. Habis nonton bola jam 4 tuh, Pak, subuh 4:30, tidur dulu bentar dah, bangun jam 6:30. Itu mah kebangetan lewatnya kan begitu ya. Kata Rasulullah SAW, wa man shalla subhin fi jama'atin fa kana maqama lailata kullaha. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan tahajud semalam suntuk. Bayangkan itu. Maka kata Rasulullah, kata para ulama, lebih baik nggak usah tahajud. Ketimbang sholat subuhnya kesiangan. Ini berarti menunjukkan warning yang luar biasa, peringatan, tanbih dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Mohon maaf, nggak usah ngaji sampai tengah malam. Ini kan saya bukan mau kritik ya, tapi memang kenyataannya begitu. Maulidan, mohon maaf nih, bukan berarti saya nggak doyan maulid. Saya mah maulid, bapak mas tahun sekali, saya mah tiap hari baca maulid, maksudnya baca berjanji saya tiap hari itu, Pak. Baca berjanji, bahkan saya di luar kepala hafal berjanji itu, saya hafal saya berjanji itu. Jadi kalau baca kitab berjanji nggak usah bawa kitab, saya udah hafal karena memang dilatih. Dulu guru saya Mbak Umar ngomong begini sama saya, "Cung, kau harus hafal berjanji." Kenapa Kiai harus hafal berjanji? Nanti kalau jadi kiai harus hafal berjanji. Jadi kalau ceramah maulid
hafal, harus hafal berjanji. Boleh ngambil amplop katanya. Kalau nggak hafal jangan. Begitu katanya. Maka saya ngapalin berjanji biar jadi kiai, biar dikasih amplop. Jelek ya, jelek ya, jelek ya. Ya nggak apa-apa, yang penting hafal. Daripada bapak nggak hafal kan begitu. Jadi kalau nggak hafal nggak boleh ngambil sangu. Diundang ceramah maulid karena nggak hafal berjanji nggak boleh ngambil. Kata Mbak Umar begitu. Saya hafal, tapi sekalinya hafal nggak ada yang ngundang maulid. Yang diundang Madid Musyawaroh, Akri, kan gitu, ustadz-ustadz kayak begitu. Bapak sih nggak percaya sama kiai, sama ustadz tuh nggak percaya. Percayanya sama pelawak, kan begitu. Iya, saya pernah cerita pak. Saya boleh nyebut nama nggak ya? Nggak apa-apa ya, dia namanya buat pendidikan. Saya ceramah tuh maulid jauh pak di Gas Alam sana, Depok. Ceramah berdua ceramahnya. Ceramah pertama, saya ceramah kedua. Ceramah pertamanya Al Ustadz Mastur. Allah. Mastur tuh Mastur. Adanya Mandra. Adanya Mandra Mastur. Dulu temannya Gerhana. Temannya Gerhana dulu. Ya Allah, dia bukan ceramah, ngelawak. Giliran saya naik pada molor semua orangnya. Begitu pada pulang atu-atu. Kata saya, ya Allah, kan begitu. Udah gitu mohon maaf Pak, yang paling menyakitkan diriku, ongkosnya beda. Mahalan dia ketimbang kita. Kata kita, yang kiai siapa sih ya? Kan begitu, ya Allah ya Rabbi, yang ustadz siapa sih, kan gitu. Ya Allah, itu kejadian itu Pak. Makanya kalau maulid itu cari yang bener. Pakai orang dalam sekali-kali nggak apa-apa gitu, tapi yang bener bayarnya. Ya maksudnya Ustadz Tajudin kan gitu, Ustadz Miftah, tapi yang bener. Ngundang jauh-jauh, ceramah 15 menit, 10 menit selesai. Bayar puluhan juta. Buat apa? Kan gitu. Lihat guru ngaji, guru TPA, dibiarin mati. Dikasih duit 200.000 misalkan sebulan. Beli beras juga habis. Kan begitu. Ya mohon maaf ini, kita kadang-kadang gitu. Baca maulid nih Pak, maulidan kayak Isra wal Mi'raj kayak ngaji kayak bahasanya. Ngaji, apalagi yang cuman selawat-selawat kayak anak muda itu naik motor kemana-mana jalan malam minggu, ya bagus. Tapi sampai jam 2 subuh, giliran subuh masjidnya kosong. Ayo pikirin itu, ngayeng kemana-mana ngaprak ngaji katanya, muludannya kan banyak, minggu ini kesini, minggu ini kesini, terus begitu. Dilalahnya giliran waktu sholat subuh yang kelihatan Pak Bambang lagi, Palasi lagi, kan begitu. Pak Haji Lukman lagi, itu kalau nggak kesiangan. Kalau kesiangan mah nggak kelihatan, kan begitu. Apalagi kalau bilang, aduh saya nggak subuhan dulu dah, emang kenapa? Mau persiapan goes lah, nggak ada urusan persiapan goes sama gituan. Kacau itu namanya, kacau ya, nggak ada. Pokoknya jamah dulu. Itu Rasulullah ngasih warning keras, ngasih pengertian sama kita bahwasanya sholat subuh berjamaah itu luar biasa, sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kita abai di situ. Maka bu, saya dikasih tahu sama guru saya Mbak Umar, Cung, nanti kalau kamu punya anak wanita, kalau mau cari jodoh itu cari di masjid waktu subuh. Kira-kira ada nggak pemuda? Ada pemuda tahun 40, Haji Lukman. Tahun 50, Pak Haji Tamrin. Tahun 60, Pak Haji Sri, kan begitu. 70-nya Bang Darmawan, kan begitu. Tapi kan udah akhir semuanya. Yang muda lo gitu. Ada nggak kira-kira? Mana? Iya belum kawin. Doain tuh biar kawin tuh. Biar cepet-cepet. Minggu depan. Minggu depan kawin ngaji lu tong, kan begitu. Yang kemarin mana? Paham ya Pak ya? Guru saya tuh ngomong, kalau mau cari jodoh, mau buat anak kita, wanita kita, yang terbaik itu waktu subuh. Lihat, ada nggak anak muda waktu subuh? Saya gini-gini Pak, diambil mantu sama mertua saya itu karena subuhan. Ya karena ceramah gitu. Subuh ngaji di situ, subuh ngaji di situ. Wah ini hebat nih, kan begitu. Kenalan langsung jadi. Ya Allah, kan begitu. Itu barokahnya subuh. Kan begitu. Biar kata nggak punya duit juga dianggap soleh aja. Biar nggak punya
nggak punya duit kan gitu Pak. Biasanya kan kalau orang yang sholat jamaah terus kan biasanya emang pengangguran. Kayak saya kan pengangguran, makanya dulu jamaahnya getol. Taat begitu ya Pak ya. Cari subuh itu. Maka Rasulullah SAW ngasih pengertian sama kita betapa pentingnya sholat subuh. Bahkan jangan sholat subuhnya, sunnah subuhnya tadi qobliyah. Kata Rasulullah, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau ada orang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, itu dunia dipegang sama dia. Yang lain ngontrak. Dia pegang itu tangan. Ini dunia ada di tangan saya. Masya Allah, kaya. Walaupun bendanya, hartanya nggak ada, tapi ternyata hatinya kaya. Ini kata Rasulullah SAW. Dan sabdanya Rasulullah itu nggak pernah bohong, nggak pernah meleset. Pasti itu. Pasti itu. Cari Bu. Buat anak kita itu di masjid. Apalagi subuh. Coba lihat anak muda subuh ada kah yang datang? Ada? Iya anak-anak. Maksudnya remaja gitu loh. Remaja 15 sampai 30 begitu yang belum kawin itu jarang itu. Jarang. Jarang sama sekali jarang. Rata-rata orang-orang udah tua semua yang masuk masjid itu. Itu memang sinyal daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan kadang-kadang baik malamnya tuh Pak. Taklim, gayanya taklim gitu ya. Tablik akbar. Saya pernah Pak punya contoh. Ada kiai, ya dia tablik akbar di mana-mana. Orang Jakarta. Tablik akbar tiap malam itu ceramah. Tiap malam ngasih pengajian. Subuhnya keteteran. Kata saya bukan uswah ini. Yang uswah itu kalau malamnya tablik kuat, paginya subuhnya jamaah, tuh baru jos. Atau malam gak usah tablik lah, gak usah tablik, gak usah ceramah, tapi subuhnya jamaah. Ini luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka seperti dia melaksanakan tahajud semalam suntuk. Itu Rasulullah tuh menghadap. Baru Rasulullah bilang, soft, lurus, rapat. Tuh begitu Pak kalimatnya. Kalau bahasa Arabnya sawu. Nah itu dia. Tapi itu bahasanya Rasulullah. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja nggak usah pakai sawu. Nggak ngerti. Soft, lurus, rapat. Kalau saya ngomong begitu paham nggak? Lurus dan rapat, paham? Maka pakai bahasa kita. Soft, lurus, rapat. Saya kalau nyuruh jamaah untuk ngerapetin jamaah itu, untuk berjamaah itu nggak pernah pakai bahasa Arab. Nggak kayak orang-orang yang memang ahli bahasa Arab kan gitu. Kalau saya kan nggak bisa bahasa Arab. Pakai bahasa Arab dia tuh ngomong. Kan begitu. Yang diomongin melongo aja. Melongo. Tapi kalau saya ngomong soft, lurus, rapat. Masih kendor. Kencengin. Soft, lurus, rapat. Ilok ngomong lurus, rapat kagak ngerti. Begitu. Pasti ngerti kan ya Pak ya? Ilok. Masa iya nggak ngerti soft, lurus, rapat? Ngerti nggak? Ngerti. Maka rapetin. Baru Rasulullah SAW menghadap mihrab, menghadap arah kiblat, takbir. Allahu Akbar. Salat subuh. Melaksanakan salat subuh. Kalau Rasulullah melaksanakan salat subuh bacaannya panjang. Panjang bacanya Rasulullah. Pernah ada riwayat Al-Baqarah 2 rakaat. Dibagi 2. Ini kalau subuh kita baca Al-Baqarah bagaimana? Kira-kira dibagi 2 rakaat. Bang Anjang ngomong, setan banget tuh masjid ya, kan begitu. Wah, kapok gua sholat di situ. Begitu katanya. Ya kalau kita mah jangan itu dah. Tabarok dibagi 2 masih kepanjangan. Masih kepanjangan. Ya sudah kalau begitu, kalau pengen pendek kulhu dibagi 2. Enteng. Kudu kulhu dibagi 2. Rakaat pertama sama rakaat kedua. Enteng bener itu mah. Ya Allah ya Rabbi. Itu Rasulullah gak panjang. Pernah ada satu riwayat. Satu riwayat Rasulullah bacanya surat Al-Haqqah. Rakaat pertama habis. Yang kedua Rasulullah baca Tabarok. Nah, jadi Al-Haqqah sama Tabarok. Al-Muluk, Tabarok kita Al-Muluk. Atau Rasulullah pernah didapati membaca surat Al-Ghasyiyah. Sabbihisma dulu. Sabbihisma dengan Al-Ghasyiyah.
selain hari Jumat subuh. Yang kayak tadi tuh saya baca-baca gitu, Rasulullah baca kayak gitu, Al-Baqarah, Al-Haqqah, Tabarok bergantian. Lalu Sabbihisma dengan Al-Ghasyiyah rakaat keduanya. Itu selain hari Jumat subuh. Kalau Jumat subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacanya surat Sajadah. Baca surat Sajadah. Ada 14 titik. Surat Sajadah itu, ayat Sajadah itu ada 14 titik. Yang paling top itu adalah yang paling deket itu di juz ke-30. Namanya surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Nah, begitu itu ayat Sajadah. Kenapa? Karena Rasulullah nanti akan menjadi sujud tilawah, akan mengerjakan sujud tilawah. Ini boleh saya terusin dikit ya? Boleh ya? Biar nanti nggak keputus. Jadi Rasulullah akan mengadakan sujud tilawah. Akan mengadakan sujud tilawah, begitu. Setelah dia membaca sujud ayat-ayat Sajadah, maka ini kalau kita ingin ikut Rasulullah, Jumat pagi itu baca ayat Sajadah. Rakaat kedua, tapi jangan rakaat pertama. Di rakaat kedua. Kalau bisa di rakaat kedua, atau di rakaat pertama ya boleh, nggak masalah. Kan begitu. Baca ayat-ayat Sajadah. Di mana ayat Sajadah itu kalau dibaca berasar, berbekas kita harus baca atau melakukan sholat sujud tilawah. Nah, kalau Ustadz Tajuddin mau mengerjakan sujud tilawah atau mau membaca surat Sajadah itu harus ngomong. Ini bukan zamannya Rasulullah. Ini zamannya Gen Z ini. Maka harus ngomong, Bapak, Ibu, kami akan membaca ayat Sajadah. Nanti kita akan sujud tilawah. Di rakaat pertama aja nggak apa-apa. Di rakaat pertama akan sujud tilawah. Kasih tahu biar nanti kagak kaget. Karena di 160 pernah kaget. Yang imamnya masih baru keluar pondok waktu itu, namanya Suwandi. Subuh saya baca ayat Sajadah, Pak. Tapi kagak ngomong-ngomong, dianggap aliran sesat saya. Iya, subhanallah. Udah gitu pada kabur, Pak. Lah, pada pulang saya bilangan gitu. Pernah kejadian saya. Jadi sujud tilawah ini sunnah. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ibu lagi baca Quran, ketemu ayat Sajadah, Qurannya taruh. Sujud tilawah sunnah. Sujud dulu, disunnahkan sujud. Jadi ada sujud di dalam sholat, ada sujud di luar sholat. Sujud tilawah itu bisa di dalam sholat. Tapi ada satu sujud yang dilakukan atau dikerjakan tidak di dalam sholat, namanya sujud syukur. Nah, kalau mau sujud syukur, saya kasih tahu dulu sujud syukur dulu. Sujud syukur ini sujud di luar sholat. Ibu misalkan jalan ketemu Mr. X, dikasih duit 12 juta, disuruh habiskan selama 30 menit. Namanya duit kaget. Ada ya di TV ya. Kalau sudah dapat rezeki dari Allah, sujud syukur karena ada nikmat. Ada nikmat yang kita dapat, diperintahkan sujud syukur. Tapi bukan sujud basa-basi. Bukan sujud basa-basi. Maksud sujud basa-basi apa? Habis terima duit di jalanan langsung sujud. Itu sujud salah. Harus wudu dulu, menutup aurat dulu, bersih dulu, rapih dulu, tempatnya menghadap kiblat, baru sujud syukur. Begitu. Ini mah pas nerima duit, langsung sujud. Itu namanya bukan sujud syukur, sujud selebrasi. Wih, gaya bener bahasanya ya. Apalagi habis nyetak gol. Si Usman Dembele nyetak gol, Muhammad Salah Muhammad Salah nyetak gol, dia sujud, bukan sujud syukur, sujud selebrasi. Nih kalau sujud syukur, berbersih dulu, ngambil wudhu dulu, tutup auratnya dulu, menghadap kiblat. Contohnya begini, Rom, sini Rom, di situ Rom, tengah Rom, situ di tengah. Ini sujud, Romi dapat duit 1 miliar. Amin. Gitu. Nah, duduk rakaat awal, tahiyat awal, namanya iftiros. Tuh kayak begitu tuh. Niat, saya niat sujud syukur karena Allah. Bahasa Indonesia saja, nggak usah pakai bahasa Arab, tapi di dalam hati. Saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Takbir. Allahu Akbar.
takbir. Nah, gitu. Ya. Lalu sujud. Allahu Akbar. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semakin banyak nikmat, semakin banyak dibaca. Konon 40 kali. 40 kali, Rom. Kan sujud syukur. Iya lah, sujud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali dapat duit 1 miliar. Enteng apa berat? Ntar dulu, belum kelar, belum. Nah, gitu ya. Nah, setelah selesai 40 kali Allahu Akbar, duduknya tahiyat akhir. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah langsung berdoa. Doa Allahumma 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 Allahumma. Tapi tanpa merubah kaki. Itu namanya sujud syukur. Ibu dapat suami yang kayak begini, syukur apa enggak? Lah, kenapa enggak pernah sujud? Syukurlah, sujud syukur. Pernah nggak sujud syukur karena ya Allah saya dapat suami yang kayak begini? Pernah nggak? Nggak pernah bersyukur sama Allah. Pak, liatin lah. Bapak pernah nggak sujud syukur dapat istri yang kayak begini? Pada baik. Berarti nggak pandai bersyukur. Sujud syukur itu namanya sujud syukur. Nah, sekarang sujud yang bisa, kalau sujud tilawah ya. Kalau di luar sholat kayak begitu. Kayak begitu. Cuman doanya, duduk Rom. Nah, begitu. Nah, ini habis lagi baca Quran. Wasjud waqtarib, misalkan begitu ya. Tutup Al-Qur'annya, taruh di tempat yang mulia, langsung pakai posisi kayak gitu. Lalu niat, saya sujud tilawah sunnah karena Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sujud. Nah, bacanya sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Allahu Akbar. Nah, tahiyat akhir, Om. Duduknya tahiyat akhir. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mau terusin, ambil Qur'annya, duduk lagi. Kalau nggak mau diterusin, sodakallah. Begitu ya. Paham? Kalau di luar sholat. Ketika sholat, berdiri. Berdiri, ini sholat. Lagi sholat nih, Rom. Ayo. Tangannya gimana lagi sholat? Nah gitu. Ini habis baca Fatihah selesai, lalu baca surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Sunnah itu langsung sujud tilawah. Maka takbirnya panjangin. Allahu Akbar, sujud langsung. Nah, sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Berapa kali? 2 kali apa sekali? Sekali. Nah, setelah itu naik Allahu Akbar. Nah, kan tadi kan di ujung ayat ya, Pak. Takbir lagi. Allahu Akbar. Ruku. Nah, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ada perbedaan nggak, Bu? Sujud yang pertama. Sujud pertama sujud tilawah. Sujud yang kedua ruku. Nah, coba tadi kan ini misalkan tadi sujud tilawah ya. Misalkan tadi ayatnya belum selesai. Karena ada ayat sajadah, misalkan, maka nanti pas berdiri terusin ayatnya. Begitu. Setelah selesai baru ruku, i'tidal, sujud. Understand? Fahim tuh? Gitu ya. Udah duduk. Nah, begitu ya, Bu ya. Itu namanya sujud tilawah. Begitu ya. Jadi ada bedanya antara tilawah dengan sujud syukur. Begitu. Paham ya? Jadi Rasulullah kalau hari Jumat bukan kadang-kadang mesti membaca ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat tilawah. Nanti dipraktekin. Udah praktek belum, Ustaz? Belum. Praktek nanti hari Jumat. Hari Jumat subuh praktek. Bacanya nggak usah yang panjang-panjang, itu aja. Apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Surat segumpal darah itu ya, 19 ayat. Nah, nanti praktek. Tapi sebelum praktek, karena nggak semuanya ngaji kan ya, Pak ya? Kan nggak semuanya ngaji. Kasih tahu. Kami mau sujud tilawah karena baca ayat sajadah. Biar orang yang nggak tahu ngerti. Jangan sampai nanti pas Ustaz tajuddin sujud tilawah, si makmum yang nggak ngaji ini mah nggak ngaji. Misalkan Bang Amir karena nggak ngaji nih hari ini kan. Bunallah. Subhanallah. Wah, kagak juga kan begitu. Repot kalau kayak begitu ya, Pak ya. Kan gitu ya. Paham nggak ini? Paham. Jadi biar paham gitu. Oke. Baik, saya kira ini dulu.
Nanti akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau nggak ada langsung saya tutup. Ayo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan bisa sholat Jumat di sini, sholat subuh di sini kan begitu ya. Tapi di sini ada Ustadz Miftah, ada Ustadz Ahmad Tajuddin, ada Ustadz Darmawan, ada Pak Kiai Bambang kan begitu, ada Buya, ada Ustadz Kemed, jangan Ustadz Kemed, Pak Ustadz kan gitu ya, atau yang mewakili dan lain sebagainya. Kita ini kan semuanya bisa lah insya Allah. Baca nanti seperti tadi aturannya. Jadi kalau sudah wasjud waqo tarib tidak ruku tapi langsung sujud. Sujud setelah baca sujud tilawah naik lagi. Naik untuk yang kedua ini bukan untuk apa-apa lagi tapi untuk ruku. Habis berdiri tegak ruku, ya tidak sujud lagi kan begitu ya. Kalau sudah terbiasa gampang. Kalau sudah terbiasa gampang. Karena kita nggak terbiasa. Nanti insya Allah kita praktek kan begitu ya. Praktek di Jumat subuh. Ya, di Jumat subuh. Bisa ya, Ustaz? Ya, insyaallah. Jumat besok mulai. Insyaallah Jumat subuh besok. Ibu-ibu juga kan suka pada subuhan nggak? Di sini? Oh, kecuali Ramadan. Kenapa Ramadan doang? Takut ketinggalan sayur? Oh, mau tadarus. Enggak, selain Ramadan. Ya Jumat itu kan begitu. Coba kalau bisa ya. Ya. Boleh. Silakan untuk pengalaman untuk. Jadi kalau kita dengar ilmu itu minimal seumur hidup sekali gitu ya kita bisa amalkan begitu. Saya kira begitu. Gitu ya Pak Haji ya. Ada lagi? Ada Pak. Silakan. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau menginfokan kepada seluruh jamaah bahwa pada dasarnya di masjid ini pernah Pak. Waktu zamannya Pak Ustadz sebelum Pak Ustadz Tajuddin. Jadi pernah kita lakukan di sini. Melaksanakan tilawah ya? Iya. Ya baik. Kemudian yang kedua, banyak masjid yang saya pernah datangi itu justru dia ayatnya itu di fotokopi di depan Pak. Ya jadi bagi jamaah mungkin imam yang belum paham bisa baca langsung gitu. Dan itu banyak masjid yang gitu dan. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin pada kesempatan berikutnya mungkin ada makna-makna kenapa Nabi selalu mengatakan bahwa lurus rapat sebelum sholat. Mungkin kesempatan berikutnya bisa dijelaskan kenapa, ada makna apa yang di dalam situ Pak? Kenapa harus nanti, sekarang aja? Kalau nanti saya lupa nanti malah kan begitu. Uraiannya panjang gitu. Enggak panjang ini, paling sampai jam 8. Begini Pak, kenapa Rasulullah selalu bilang sebelum sholat itu lurus rapat. Jadi yang namanya Nabi Muhammad dengan umatnya ini afdolul makhlukat, afdolul ummah, sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat itu apa? Ada 3 alasan. 1, mereka itu mencukur rambutnya, mencukur kumisnya, memanjangkan jenggotnya. Itu umat yang terbaik, kata Rasulullah. Tapi kalau jenggotnya cuma 3 biji kayak saya ya jelek juga kan begitu. Boleh aja dipotong kan begitu. Itu 1. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, umat pilihan itu khiyarum min ummati itu adalah orang yang disunat. Orang yang disunat, mau laki mau wanita, kalau disunat pasti afdolul ummah. Ibu kan disunat kan? Makanya jangan ada pikiran wanita itu disunat itu nggak ada manfaatnya, bohong. Kanjeng Rasul bilang yang namanya khitan itu sunnatun lidzakar wa mukarramun lil unsa. Udah pasti itu ada hikmah itu. Sekarang kan udah mulai digugat Pak, wanita itu nggak mau pada sunat. Bahkan mohon maaf, anak saya yang wanita tuh yang sekarang kelas 5, dulu pas mau disunat bidannya nggak berani bidannya. Kata bidan begini, Pak, Bapak kalau anaknya mau disunat tanda tangan ya, saya takut dituntut. Begitu ngomongnya. Saya bilang, Bu, kalau ibu ditangkap, saya yang ditangkap duluan, saya tanda tangan. Uang itu perintah Rasul kok.
Pasti ada makna. Afdolul ummah itu disunat. Yang ketiga, kalau mau ibadah barisannya seperti barisan perang. Itu afdol umat. Tidak ada ibadahnya orang atau umat terdahulu itu seperti umat Nabi Muhammad. Sufufahum kasufuhum fil qital. Sofnya orang berdiri ketika sholat seperti berdiri ketika mau berperang. Itu cuman ada saat sholat. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW, saya nggak pernah ngelihat ada paskibra atau tentara baris miring, digetok sama komandannya pasti. Karena barisan perang persis dengan barisan sholat, maka barisan sholat pun harus lurus. Begitu. Sehingga nanti di dalam kehidupannya, hidup itu jangan mencela-mencele. Kalau ada yang enak ke kiri, nggak enak ke kanan dulu. Habis nggak enak ke kanan baru lurus. Begitu. Itu politikus itu. Bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mau jadi apapun harusnya lurus, rapat. Lurus, rapat. Di samping rapat itu untuk mengusir celah-celahnya syaitan agar tidak masuk ke dalam barisan, tapi barisan rapat itu menunjukkan ijtima'ul ummah. Berkumpulnya umat. Umat kalau berkumpul bangun masjid satu begini gampang. Tapi kalau bercerai-berai susah. Maka harus ngumpul. Ini hikmah. Maka orang Betawi dulu pinter-pinter tuh Pak Haji. Nggak tahu kalau sekarang. Orang Betawi dulu pinter-pinter. Pasti ngumpul. Ada paketan. Masih nggak? Ada paketan tuh. Masih nggak Bang Anjang? Pak Darman masih nggak? Lorisan, paketan. Itu kan menunjukkan semangat-semangat berkumpul. Saling gotong royong. Itu kalau ada paketan Pak. Orang mau bikin hajatan gampang aja. Gua narik duluan ya. Karena apa? Mau hajat. Begitu, itu satu di antara sendi-sendi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Di samping harus berkumpul, karena pada saat itu ada muhajirin dan ansar. Ada orang tuan rumah, ada pendatang. Maka harus bersatu. Makanya simbolnya lurus, rapat. Begitu ya Pak Haji ya. Afdolul ummah. Kita ini afdolul ummah. Maka 3 contohnya tadi, 3 cirinya. Disunat, motong rambut yang rapih, terus kumis dipotong, jangan berengosan. Kumis dipotong, jenggot boleh panjangin. Kalau saya jenggot saya potong Bu, bukan berarti haram tuh jenggot. Kenapa orang cuma 3 doang? Kayak kambing jadinya saya. Maka saya potong aja Pak Bambang ya kan gitu ya. Saya potong aja lah udah, daripada bermasalah kan gitu. Bang Anjang juga dipotong kayaknya tuh, kan begitu. 3 dipotong kan. Kalau Pak Haji nggak apa-apa, terusin. Brewok kayak Roma Irama, godengnya bagus lebih kan gitu ya. Kalau saya kan tuh Romi itu bagus tuh jenggotnya kan gitu ya. Pak Dayat juga boleh kan begitu. Itu afdal ummah. Lalu di khitan. Setelah di khitan, softnya lurus rapat sebagaimana saat ingin perang. Maka nanti kok dari mana tahu akan perang sholat itu softnya? Nanti di dalam sholat ada namanya sholat lisyiddatil khauf. Sholat dalam perang. Itu nanti kapan ya akan nyampe fikih itu ke sana? Ya 20 tahun lagi lah. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi ntar. Hatam Safina juga belum ketemu itu. Baik, saya kira begitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kira-kira hari ini ada makan nggak Ibu ya? Soalnya saya dari rumah tadi ngosongin perut. Ada nih? Alhamdulillah. Berarti nggak salah saya ngosongin perut ya. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq lakum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.